Shalom, selamat sore. Saya percaya bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari di dalam kesempatan ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita hidup karena anugerah Tuhan, kita hidup karena kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pada kesempatan ini saya berikan tema kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan tema yang kemarin firman Tuhan, saya berikan tema fakta harus tunduk kepada kebenaran. Namun di kesempatan ini juga saya berikan tema fakta harus tunduk kepada kebenaran bagian yang kedua. Nah, kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 29, Matius pasal 20 ayat yang ke-29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, dan ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, saudara kekasih, firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini datang kepada saudara dan saya. Fakta tunduk kepada kebenaran bagian yang kedua. Firman Tuhan datang kepada kita ketika Yesus dan murid-murid rombongan besar berjalan bersama-sama, karena di masa itu di mana Yesus berada, ada begitu banyak orang bersama dengan dia. Banyak orang berusaha untuk bersentuhan dengan Yesus, banyak orang berusaha untuk menjamah Yesus. Nah, sehingga ketika Yesus lewat dan rombongan itu, ternyata di dalam perjalanan itu ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Nah, dua orang buta di ayat 30, ketika mereka mendengar Yesus lewat, dengan spontanitas mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Namun kita melihat di ayat 31 firman Tuhan katakan, tetapi banyak orang yang bersama-sama dengan mereka, dengan Yesus itu, mereka melarang, "Jangan engkau panggil nama Yesus." Itu tantangan yang luar biasa. Mereka melarang agar mereka tidak berseru. Kedua orang buta itu tidak berseru kepada Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Nah, semakin mereka melarang mereka, semakin mereka larang mereka untuk berseru, firman Tuhan katakan mereka semakin berseru, mereka semakin memanggil nama Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Dan kita melihat ketika semakin berseru panggil nama Yesus, mereka mengalami ketika Yesus berhenti dan Yesus mendengar, Yesus memanggil mereka. Yesus katakan, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan mereka katakan, "Supaya kami dapat melihat." Namun kita melihat kebenaran firman Tuhan datang kepada saudara saya pada kesempatan ini. Yesus katakan datang, dan ketika Yesus melihat mereka, Yesus menjamah mereka, dan Yesus katakan, "Hari ini pun engkau bisa melihat, saat ini pun engkau dapat melihat." Dan firman Tuhan datang kepada saudara dan saya pada kesempatan di tengah-tengah COVID-19 yang sedang merajalela, yang sedang pandemi di bangsa-bangsa bahkan di Indonesia. Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, mari kita jangan menyerah, mari kita jangan putus asa seperti kedua orang buta ini. Pada saat mereka dihambat, pertentangan yang pertama adalah mata mereka buta, tidak bisa melihat Yesus dan rombongan itu, tapi mereka mendengar saja. Dan tantangan yang kedua, pada saat mereka panggil nama Yesus, mereka dihambat, mereka dilarang, mereka mungkin diejek, difitnah dan sebagainya. Mungkin ada yang katakan, "Hai orang buta, kenapa engkau panggil nama Yesus? Hai orang miskin, kenapa engkau panggil nama Yesus?" dan sebagainya. Walaupun mereka menghadapi tantangan kesulitan pertama dari dirinya, yang kedua dari orang lain, tetapi mereka tidak putus asa, mereka tetap berseru kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara saya, mari kita tetap panggil nama Yesus, mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya hari-hari ini, jangan engkau menyerah, jangan engkau putus asa, tetap panggil nama Yesus. Ajak istri, anak, keluarga besarmu, ajak rekan sepelayananmu, ajak seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun, melalui media elektronik ini, melalui media ini, mari kita ajak sebanyak mungkin orang
untuk kita berseru kepada Tuhan, untuk kita panggil nama Yesus. Saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, maka seperti kedua orang buta ini, ketika mereka berseru memanggil nama Yesus, Yesus berhenti menjamah dan menyembuhkan mereka. Demikian juga firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita panggil nama Yesus Tuhan, terus menerus siang dan malam, saya percaya mujizat Tuhan pasti adakan, mujizat pasti Tuhan nyatakan, pemulihan pasti Tuhan kerjakan, pertolongan Tuhan pasti Tuhan kerjakan. Karena saya percaya ada di dalam Yesus ada mujizat. Salam, Tuhan Yesus berkati. Melalui video yang singkat ini, saya percaya akan menjadi berkat, menjadi Allah Tuhan, sehingga banyak jiwa dijamah Tuhan, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Sekali lagi, jangan putus asa, jangan menyerah ketika hari-hari ini kita bergumul dengan kondisi saat ini. Namun saya percaya di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada pertolongan, ada kemenangan, ada kemuliaan Tuhan yang menanti orang yang berseru, ada jawaban Tuhan bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.